Banyak orang mengeluhkan itu tidak berani karena faktor keselamatan. Matan. Sangat manusiawi. Ada satu rencana besar yang kita siapkan. Ya, aku belum bisa kasih bocoran dulu karena takutnya nanti nggak jadi. Mesti dilihat. Balik lagi, fasilitas itu jauh lebih penting ketimbang aku menyebutnya alat-alat perang tadi ya jadinya. Ya gara-gara itu kayak mau perang ya. Tapi kelengkapan itu menjadi sangat penting. Penting juga Ya. untuk memproteksi diri. Halo Sobat Gina, selamat datang kembali dalam acara obrolan taman belakang yang dipandu oleh saya Dewi Purningsih. Nah, dalam episode 2 kali ini kami akan membahas tentang tren bersepeda di kala pandemi. Kan sekarang banyak ya masyarakat yang memakai sepeda untuk beraktivitas atau berolahraga gitu. Nah, kita pengen tahu nih apakah memang tren ini yang berkembang saat ini tuh hanya ikut-ikutan aja atau memang masyarakat bisa menerapkannya untuk gaya hidupnya mereka gitu untuk kedepannya. Nah, kita akan temukan jawabannya dari perspektif pesepeda yang sudah malang buana, yang sudah sangat senior gitu ya, yang selama 15 tahun telah menggunakan alat transportasi alternatif sepeda ini untuk mobilitas dan kegiatan sehari-harinya. Nah, di samping saya sudah ada Om Putut Sudaryanto, Ketua Bike to Work Indonesia. Halo Om Putut, Halo, apa Dewi. kabar? Wah, Sehat maskernya bugar, batik ya? alhamdulillah. Ya, bagus. Bike to Work punya tuh ya pasti Om? Iya. Gue lepas dulu ya. Boleh. Ya, ini masker dari Bike to Work Indonesia, merchandise kita. Oke. Yang kita produksi sekarang dan segera mau rilis. Nah, ini masker kain 2 play yang Dua play, oke. sangat nyaman kalau dipakai untuk bersepeda. Oke. Tapi memang pakai warnanya kuning sesuai dengan logo. Iya. Oke, warna Bike to ini Work sekali. Warna khas Warna Bike to khas Work Bike to Work. Indonesia, Oke. seperti logo ini. Oke, Om. Ya, Om, gimana, gini Dev? Om. Jadi kita kan akan membahas soal pandemi ini kan tren goes Ya. bersepeda ini apa ya? Ya bisa dibilang masyarakat ramai gitu ya. Penjualan sepeda habis di mana-mana, peningkatan drastis gitu ya Iya. penjualan di toko-toko gitu kan. Ya. Terus banyak bersepeda di jalan gitu kan maupun yang individu dan kelompok ya tentunya gitu. Nah, menyikapi atau memandang hal ini gitu ya sebagai orang yang sudah bahasa senior lah ya gitu ya, yang sehari-harinya ke kantor udah pakai sepeda gitu kan, Yeah. kemana-mana pakai sepeda gitu. Bagaimana pendapat Om Putut sendiri gitu ya terkait aktivitas bersepeda di masa pandemi ini, Om? Ya, aku mulai aktif itu bersepeda secara rutin sebagai alat mobility itu kan sejak awal Maret 2006 ya Oke. sampai hari ini. Kalau saya bandingkan dulu 2006-2007 per tahun terus sampai sekarang ini. Dulu tahun 2010 sempat booming juga, tetapi booming waktu itu tidak sedahsyat sekarang gitu. Iya. Ini gila banget boomingnya. Di rute aku aja misalnya kalau aku ke kantor itu kan kurang lebih hampir 25 km ya. Biasa paling ketemu teman-teman pengguna sepeda itu 2 atau 3 orang paling gitu. Itu udah banyak banget gitu. Sekarang aku bisa ketemu 15, bahkan 20 bahkan lebih dengan berbagai tujuan ya. Iya. Tetapi rata-rata memang kalau aku lihat lebih banyak yang untuk olahraga ya, sport. Kan dari persepedaannya kan kelihatan. Kalau orang berangkat kerja atau kemana kan ketahuan ya, dari kostumnya, dari bawaannya gitu. Jadi mayoritas masih memang untuk olahraga saya kira, kayaknya begitu. Atau lagi main kemana rekreasi. Gitu. Tapi banyak juga yang untuk mobilitas ini yang menyenangkan gitu, kelihatan. Jadi kalau dulu 2-3 orang itu memang betul-betul untuk mobilitas kan. Nah, itu jumlahnya keren juga, bisa 10-an orang gitu. Saya ketemu, saya suka hitung, iseng aja. Kalau papasan atau kebetulan saya bisa salib gitu, atau dia nyalip saya gitu. Oh ini mau kerja nih. Kadang kalau pas satu arah gitu, aku suka tanya, mau kemana Mas? Iya. Mau kerja Pak, di sini gitu. Oke. Nah, itu jumlahnya nambah di rute aku. Mungkin rute kawan-kawan yang lain juga demikian. Jadi bertambah. yang mobilitas juga nambah, yang untuk alat olahraga juga nambah atau rekreasi juga nambah. Oke. Nah, Om, dari mobilitas sendiri kan tadi terlihat ya peningkatan mungkin 3-5 kali lipat, 10 kali lipat Ya, lah, 100% gitu lah peningkatannya Ya. untuk Om Putut sendiri menemui pesepeda di jalan gitu. Nah, sebenarnya apa saja sih Om faktor yang menyebabkan peningkatan ini gitu? Apa memang orang-orang udah bosen di rumah terus Itu salah iseng satunya. gitu atau gimana Om? Apa aja Kayaknya sih itu salah faktornya? satunya, bosan di rumah itu salah Oke. satunya. Tapi salah yang lain ada sih beberapa. Apa aja tuh Om?
Ini dari kacamata aku ya. Kebetulan ini di dalamnya ada kacamata. Pakai face shield. Kita pakai face shield demi keamanan ya. Ya awal tahun coba Dewi kan di media ya. Awal tahun coba Januari, Februari kalau kita mau lihat ulang flashback itu teman-teman media TV, koran, media online, macam-macam, hampir semua media, radio juga. Aku juga sempat dengar di radio memberitakan atau menginformasikan bagaimana sepeda di berbagai negara, di berbagai kota di luar negeri sana itu tumbuh. Bahkan beberapa negara ada insentif, ada kemudahan-kemudahan, peningkatan kualitas fasilitas buat pesepeda. Nah, informasi itu nyampe di kita, diberitakan sedemikian rupa, begitu, bahwa sepeda sebagai alat mobilitas yang dipilih dalam masa pandemi di berbagai negara, kemudian sepeda ada manfaatnya untuk meningkatkan kebugaran, imunitas tubuh dan lain sebagainya. Jadi keuntungan-keuntungan menggunakan sepeda itu begitu gencar disampaikan oleh teman-teman media. Pada saat yang bersamaan, Februari, Maret ya, itu di blow up terus berita itu, kita masuk PSBB. Nah, banyak provinsi DKI, Banten udah mulai PSBB, di mana di dalam PSBB ada pasal-pasal yang menyebutkan bahwa kita sebaiknya di rumah saja. Kalaupun olahraga di sekitar rumah saja sendirian atau dengan keluarga, kalau mau rame-rame. Nah, itu membuat orang jadi memilih kan, gua mau jalan kaki atau mau lari atau mau olahraga yang lain. Tempat-tempat olahraga yang sifatnya umum ditutup, ya, tempat nge-gym ditutup, sepak bola ditutup, renang, banyak tempat-tempat yang olahraga ditutup atau tidak dibolehkan, maka sepeda menjadi salah satu pilihan. PSBB beberapa bulan, nah tadi yang Dewi bilang mungkin ada rasa bosan. Nah, lalu yang lain juga, ngelihat tetangganya bersepeda, asik juga ya, terus habis sepeda foto posting di Instagram, asik juga ya sepedanya, bisa ke sana ikut-ikutan. Nah, terus akhirnya rame lah sampai sekarang. Nah, jadi variabelnya sangat banyak. Nah, jadi ada yang memang secara sadar bahwa dia butuh bersepeda untuk mobilitas maupun untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Tetapi ada juga yang sekedar rekreasi karena ikut-ikutan. Ada juga saya kira gitu. Tapi demam sepeda ini akan bertahan nggak sih Om? Maksudnya kita bilang bertahan lama atau memang cuma nanti? Kalau bicara demam berarti kan ada panas ada dingin. Kita kan pengennya panas terus. Kembali kepada pemerintah kalau saya. Kok kembali kepada pemerintah? Lah tuh iya, kita bersepeda di jalan raya kan? Betul. Di jalan raya. Ya ada teman-teman yang bersepeda di gunung, cross country, MTB segala macam. Tetapi mayoritas yang kita bahas sekarang ini kan mereka yang bersepeda di jalan raya. Nah, faktor fasilitas pengguna sepeda ini yang saya kira belum menjadi perhatian penuh oleh pemerintah kita. Nah, sehingga ketika kawan-kawan itu sudah mulai menyukai sepeda, tetapi ketika sepedanya ini mau dipakai untuk alat mobilitas, terbentur kekurangan fasilitas, mungkin saja mereka tidak seperti saya dan kawan-kawan bike to work yang ada atau tidak ada fasilitas kita bersepeda kan. Tetapi mereka-mereka ini, teman-teman ini kan belum tentu seperti kami. Nah, sehingga salah satu faktor penentu adalah keberanian pemerintah di dalam membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung penggunaan sepeda sebagai alat mobilitas. Jadi political will-nya ini sangat perlu. Nah, saya belum melihat ada itu. Maka ya mungkin saja ini demam ini akan turun panasnya kalau tidak ditunjang oleh hal tersebut gitu. Maka kami akan gencar advokasi ke pemerintah dan tetap campaign untuk teman-teman bahwa ada atau tidak ada fasilitas, bersepeda itu sangat baik untuk kita. Dan saya dan teman-teman di Bike Jog sudah buktikan belasan tahun tanpa fasilitas kan. Ya, di rute saya aja 25 kilo nggak ada yang namanya jalur sepeda. Dan saya tetap bersepeda. Gitu kan. Jadi semua ada caranya. Jadi jangan tergantung dengan fasilitas pemerintah. Tetapi ya itu banyak orang mengeluhkan itu tidak berani karena faktor keselamatan. Sangat manusiawi. Saya sangat memaklumi itu. Gitu karena memang jalan raya kita sangat menakutkan untuk pengguna sepeda yang belum terbiasa. Ya. Padahal sebenarnya kalau pakai sepeda kan juga mengurangi ini ya namanya emisi juga. Iya, kalau mau belajar lebih dalam kan ada polusi udara kita sangat tinggi. Betul. 80% penyebabnya Dewi tahu kan? Ranmor, kendaraan bermotor. Kemacetan sangat tinggi. Penyebabnya apa? Masa sepeda? Penyebab kemacetan sepeda. Gitu kan ya lucu. Pasti kendaraan bermotor. Penyebab kecelakaan yang sangat tinggi. Kendaraan bermotor juga kan? Mayoritas kendaraan bermotor. Nah, ketiga hal ini penyebab utamanya apa? Kendaraan bermotor. Maka sudah seharusnya pemerintah ini mikir. Ini penyebab utamanya ini yang harus dipikirkan. Gitu bagaimana populasinya diatur, dikendalikan. Pengguna sepeda dinaikkan gimana caranya. Ini kan tidak, malah kebalikan.
Statementnya sepeda ini bikin kemacetan. Ini dari mana? Gue bingung. Kok sepeda menyebabkan kemacetan? Ada isu itu tapi Om maksudnya. Ada. Ada. Ini sepeda bikin kemacetan nih, maka dipersempit. Lah kan lucu ya. Yang bikin kemacetan siapa sih? Perlu dipertanyakan kembali gitu ya. Iya. Jadi sepeda itu solusi untuk yang Dewi bilang tadi. Siap. Dan sebenarnya aku juga baru tahu ya kalau misalnya ternyata tren bersepeda yang semakin meningkat ini gitu ya membuat pemerintah berencana menerbitkan aturan baru nih Om supaya si moda transportasi ini ya lebih tertib lah gitu. Tapi kan masalahnya sebenarnya sudah banyak instrumen regulasi ya Om ya dari misalnya diatur di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, ada PP Nomor 79 tahun 2013 juga gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat regulasi ini belum cukup gitu Om? Terus harusnya seperti apa gitu? Kok dibuat peraturan lagi gitu? Ya inilah kerennya negara kita. Oke. Mohon maaf saya harus sampaikan ya. Pintar membuat undang-undang tapi pintar untuk melanggar. Ya pemerintah ya rakyatnya termasuk saya termasuk kamu Dewi juga. Ya kita regulasi sangat banyak ya. Kalau bicara pasal per pasal itu banyak banget. Tadi Dewi udah bilang kan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 itu banyak banget pasal yang berisi tentang sepeda dan bersepeda dan pengguna sepeda itu banyak banget. Kemudian diperkuat oleh PP 79 juga tahun 2013. Sebenarnya kalau pemerintah menjalankan itu udah keren gitu. Tapi persoalannya kan nggak ada. Berarti implementasinya yang nggak ada. Nah, undang-undang itu harus diturunkan ya permen, perda, perwali gitu. Tapi kan kita punya 400 kota, 34 provinsi. Berapa persen yang mengakomodasi itu? Berapa persen yang telah mengimplementasikan itu? Mungkin 1% juga nggak nyampe. Ya, kalau mau jujur, kalaupun ada jalur sepeda misalnya, ya sekedar ada. Ya sekedar ada gitu ya. Syarat. Cuman biar kelihatan aja gitu ya. Gitu. Jadi tidak ada niat yang sungguh-sungguh di dalam mengatasi 3 persoalan besar tadi. Jadi 3 persoalan besar tadi, polusi udara, macet, dan kecelakaan lalu lintas yang sangat tinggi. Itu tidak hanya sepeda kan yang seharusnya difasilitasi, tetapi transportasi massal, angkutan umum, dan pejalan kaki ini. 3 moda ini kalau boleh saya sebut sebagai transportasi sehat yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah kita di dalam mengatur pergerakan warga. Tetapi kan sebaliknya, pemerintah yang dipikirkan adalah kendaraan bermotor pribadi kan. Macet bangun jalan, macet lebarin jalan, kurang parkir, tebas taman. Sementara kita bikin taman di sini. Taman di luar sana habis buat parkir, buat ini. Nah, ini fakta yang terjadi di banyak kota di negara kita. Ya mohon maaf, saya harus sampaikan ini karena itu boleh dicek kok kalimat saya. Gitu kan. Tadi menarik Om Putut bilang kalau memang harusnya memang ada perwali, ya perda gitu. Iya, itu untuk mendukung pelaksanaan undang-undang tadi. Dan itu belum ada ya Om sampai saat Bukan ini? Belum ada, tetapi tidak banyak kota. Saya bilang tadi 100% mungkin ya hanya 1%. Berapa kota sih? Yang saya tahu baru DKI. Pergub 51, kemudian Perwali Kota Bandung, kemudian beberapa perda di kota lain, tapi tidak serta-merta betul-betul mendukung transportasi hijau tadi gitu. Nah, sementara kita punya 400 kota kan. 400 kota kabupaten. Dan belum ada 10 barangkali. Belum ada 10 barangkali regulasi di tingkat daerah. Ya coba aja nanti dicek. Seingat saya sih belum nyampe 10 kota atau daerah gitu. Yang mengimplementasikan sih peraturan tersebut gitu ya. Iya. Jadi tapi kalau dari kacamata Back to Work sendiri kan Om Budil kan juga ketua Back to Work Indonesia gitu ya. Seringkah menyuarakan hal-hal regulasi tolong diimplementasikan dan lain sebagainya gitu. Apa udah sampai capek ngomongnya? Atau gimana? Ya capek iya, tetapi kan semangat harus terus kita pertahankan. Ya, jadi kemarin beberapa waktu yang lalu kan kita ketemu Komisi 5 dalam rangka rapat dengar pendapat umum revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009 kan mau direvisi. Nah, kita DPU itu advokasi. Kemudian dengan ya beberapa Pemda, beberapa kota yang kebetulan sempat ketemu ya saya selalu sampaikan itu. Advokasi itu terus kita lakukan. Kalau dibilang capek ya capek betul. Karena antara apa yang kita sampaikan dengan hasilnya itu betul-betul udah jauh panggang dari api. Ya, undang-undang itu tahun 2009 kan? Iya. Udah 11 tahun sampai sekarang. Dan itu kita juga yang mengajukan ke Dewan. Itu Back to Work Indonesia yang mengajukan. Disetujui, senang sekali. Tetapi ternyata implementasinya setengah mati. Gitu ya Om. Tapi untuk
ada di revisi ternyata. Nah, revisinya itu apa yang direvisi, Om? Justru sepeda nggak ada. Ya terus gimana? Makanya kita ajukan. Kita ajukan. Nah, jadi ya banyak hal kita ajukan karena ya sepeda itu harus ada dibedakan, ada yang sepeda dengan kecepatan tertentu, dengan kecepatan yang tinggi atau rendah. Nah, itu kan tidak ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 sebelumnya. Nah, ada beberapa hal yang kita ajukan. Aku agak lupa isinya, tapi ada banyak hal ya. Definisi dari pengguna sepeda itu sendiri juga kan kita harus fasilitasi ya. Teman-teman yang olahraga menggunakan jalan raya dengannya mobilitas itu kan beda, tapi mereka tetap menggunakan jalan raya. Nah, undang-undang kita itu hanya mengakomodir yang mobilitas saja. Nah, kalau mobilitas berarti kan kecepatannya, intensitasnya rendah. Sementara teman-teman yang olahraga menggunakan sepeda yang di jalan raya itu kan intensitas kayuannya tinggi. Nah, ini yang belum difasilitasi di undang-undang tersebut. Nah, kita coba masukkan. Cuman nggak tahu nanti hasilnya bagaimana, kita belum tahu nih, kita belum lihat. Ada beberapa pasal yang lain terkait dengan aturan-aturan pendukungnya, itu ada kelengkapan misalnya fasilitas dan lain sebagainya, ada. Nah, Om, ini kan dari segi regulasi sudah ada, cuman ya belum didukung gitu ya. Dari segi faktor keselamatan ya tentunya gitu. Nah, dari kita sendiri para pesepeda untuk menjaga diri kita sendiri ini apa saja sih, Om, yang perlu dipersiapkan ya? Apalagi mungkin kita let's say buat olahraga lah, kita dibagi ya buat olahraga, mungkin sama-sama buat aktivitas ke kantor gitu. Apa sih, Pak, Om, untuk faktor keselamatan kita untuk menjaga diri gitu ya? Apa saja alatnya mungkin yang perlu diperhatikan? Jadi begini, pengguna sepeda itu jangan berpikir hanya kita. Ada teman-teman yang lain yang menggunakan sepeda. Bapak Ibu yang berdagang, yang mencari nafkah di jalan. Ya kan? Mamang Cilok, bapak-bapak yang jualan Starling, kopi keliling itu kan, ibu-ibu penjual jamu, kan kita harus perhatikan mereka. Kalau kita bicara regulasi, kalau kita bicara keselamatan, ya kita mesti bedakan penggunaan untuk beliau-beliau itu dengan kita yang bermobilitas. Kalau untuk mobilitas dengan kecepatan sedang ya sebisanya mungkin kita ini mungkin menyiapkan diri kita selengkap mungkin gitu kan. Tetapi jangan sampai itu menjadi mempersulit diri. Karena sebenarnya APD itu nomor kesekian untuk aspek keselamatan. Yang paling penting adalah fasilitas jalur sepeda yang terproteksi itu. Jangan dibalik gitu. Ini seolah-olah kita yang didorong untuk menyesuaikan. Ya dong. Seharusnya pemerintah yang menyesuaikan, bukan kita yang menyesuaikan. Masa kita yang harus menyesuaikan? Itu rawan ya, bahaya sekali, maka kamu harus pakai. Ini mau sepedaan atau mau perang? Iya kan, ini kayak medan perang kita di jalan raya. Kamu harus pakai helm, pakai pelindung siku, pelindung lutut, karena kamu akan berhadapan dengan motor dan mobil. Iya juga sih, tapi apa iya gue bersepeda harus ke perang itu? Harusnya dibalik. Ini loh, supaya kamu aman, jalurnya seperti ini, proteksi. Jadi tanpa ada ini itu kita aman gitu. Mau selengkap apapun, kalau ditabrak mobil mati aja. Bener nggak? Tetapi keselamatan itu memang harus kita lengkapi sekarang. Jadi kalau kita jalan malam ya lengkapilah dengan lampu depan belakang, ada bel, ting-ting, supaya apa, orang lain tahu bahwa kita ada gitu. Kemudian helm kalau punya ya silakan dipakai, itu jauh lebih baik. Saya lebih sering pakai helm ketimbang tidak. Saya juga pakai gloves. Ya bukan apa-apa, saya pernah nyungsep juga soalnya, jadi menahan dari benturan segala macam. Tapi kalau bicara regulasi ya jangan diwajibkan pakai helm ya. Yang bener aja, Mamang Cilok itu kalau lalu lintasnya rame dia berhenti kok, dorong kok gitu. Maka disesuaikan ya. Disesuaikan. Menggunakan helm penting, glove juga penting, semua alat-alat keselamatan penting. Tapi itu jangan sampai itu menjadi sebuah regulasi yang harus semua orang menggunakan itu. Kan berbeda peruntukannya, ya kan. Mesti dilihat. Balik lagi, fasilitas itu jauh lebih penting ketimbang aku menyebutnya alat-alat perang tadi ya jadinya. Ya gara-gara itu kayak mau perang ya. Tapi kelengkapan itu menjadi sangat penting. Penting juga untuk memproteksi diri. Helm, glove, semua itu penting, betul. Tapi yang sederhana adalah rem sepedanya, ban, kelengkapan sepedanya itu harus menjadi perhatian teman-teman ya. Jangan sampai tiba-tiba pecah ban, jatuh. Jangan sampai nggak bisa ngerem sehingga nabrak dan lain sebagainya gitu. Kelengkapan sepedanya fungsi-fungsinya harus baik, kasih bel, ting-ting, kemudian lampu depan belakang kalau kita bersepeda malam. Dan yang penting juga adalah bagaimana cara kita bersepeda di jalan, tertib lalu lintas, hormati orang lain dan lain sebagainya. Itu akan menyelamatkan kita. Tapi kita menghormati orang lain menghormati kita nggak ya, Om? Nah ya itu dia persoalannya.
Tapi paling tidak kan dari kita dulu. Iya. Persoalan dari kita dulu. Jadi kita tertib lalu lintas. Orang lain nggak tertib, ya jangan ikutan nggak tertib. Nah, masa hal jelek kita ikutin? Kita hormatin. Orang lain tidak menghormati, Om. Loh, salah kita di mana kalau kita menghormati duluan? Kan jauh lebih baik. Oke. Nah, itu sebenarnya masuk ke dalam pertanyaan, pernah nggak sih Om dapat diskriminasi di jalan gitu? Karena kan tadi mungkin fasilitas tadi malam. Oh, tadi malam? Baru banget dong? Baru banget tadi malam. Gimana tuh Om? Tadi malam pulang kerja. Aku pulang kerja sekitar 5 kilo sebelum sampai rumah itu menjelang gelap. Udah mulai gelap, agak gelap, maghrib kan. Aku berhenti dong, sambil atur napas karena pakai masker kan. Sambil atur napas. Aku pasang lampu depan, belakang, terus ngayuh pelan-pelan dong. Dapat 200 meter, dari depan ada motor lawan arus. Kalau aku tabrak lagi, sepedaku rusak lagi. Karena sepeda aku udah punya korban satu sepeda, gara-gara aku adu kebu sengaja. Tak tabrakin aja gitu. Sepedaku rusak. Aku nggak mau rusak lagi. Ya sudah, aku ke kanan. Wes ngalah gitu ya. Karena dari belakang motor sama mobil bersaing klaksonin gue. Nah, itu diskriminasi bukan? Aku menghindari pemotor yang lawan arus. Yang salah motor dong. Aku bener kok. Aku udah paling kiri. Tapi begitu aku ke kanan, aku diklaksonin mobil sama motor di belakangku. Sampai aku harus lewat dulu kan, baru aku bisa minggir. Nah, untuk menghindari dia kan aku harus dari jauh dong menghindari. Bukan ujuk-ujuk jarak setengah meter baru aku ke kanan kan ya susah. Makanya dari jauh aku udah mulai melipirkan ke kanan supaya nggak tabrakan sama dia. Gitu, menyelamatkan motor tapi aku diklaksonin di belakang. Itu diskriminasi. Kemudian aku pernah naik sepeda lipat, lalu naik komuter lain, kemudian ke sebuah gedung karena ada acara seminar dan aku jadi pembicara. Aku sering ceritakan hal ini. Dan aku akan inget terus. Karena begitu aku nyampe gedung, aku ditolak masuk. Karena aku nenteng sepeda. Sepedanya sudah saya lipet, itu ban 16 loh, kecil banget ya. Udah tak lipet rapih gitu. Bapak nggak boleh karena Bapak bawa sepeda. Nah, terus aku parkir di mana? Nggak ada tempat parkir sepeda. Aku komplain dong ke yang penyelenggara seminar. Aku diundang ngomongin sepeda, tapi aku bawa sepeda nggak boleh masuk. Aku pulang aja. Padahal aku pembicara utama. Panik lah panitianya. Karena semua peserta seminarnya nggak ada satupun yang bawa sepeda. Panitianya juga nggak ada yang bawa sepeda. Jadi cuma aku satu-satunya. Maka solusinya adalah aku ancam, aku pulang. Solusinya kok aku ngancem pulang, ya bukan solusi ya. Akhirnya panitia pukar otak. Yaudah Om, sepedanya masukin mobil aja. Akhirnya mobil panitia jadi tempat parkir aku sepeda. Itu diskriminasi bukan? Kenapa yang boleh parkir motor dan mobil, sepeda nggak boleh? Kurang ajar gitu pengelola gedungnya. Maaf, aku ngomong kasar. Ya, padahal mau ada transportasi juga ya Om ya. Lah tuh iya, betul tak lipat sepeda lipat segini kok kecil. Maaf ya, aku ngomong kasar karena memang begitu adanya. Memang suka emosi kalau hal-hal seperti itu tuh. Iya, kita ini sudah solusi dari 3 persoalan besar tadi. Tapi yang bikin yang bikin masalah itu ya nggak tahu. Tapi Om nih kan selama Back to Work kan sudah 15 tahun ya Om ya? Ya, insya Allah nanti 27 Agustus genap 15 tahun pergerakan ini kalau dihitung dari deklarasi. Kalau dihitung dari inisiasi ide ya 16 tahun. 16 tahun. Ada ya, acara apa Om nanti Om? Acaranya ini agak susah ya, agak susah karena masa pandemi. Tapi yang pasti ya selain seremoni kecil pasti ada lah. Kita advokasi tetap. Kemudian kita ada launching satu jenis sepeda dalam rangka 15 tahun Back to Work, terus beberapa merchandise lain, ya, lomba-lomba video online, kerjasama dengan kawan-kawan untuk bikin ya event-event online gitu virtual. Ada beberapa, tapi persoalannya adalah kita di masa pandemi, jadi semuanya tergantung pada pemerintah. Apakah kita diizinkan bikin ini itu dan lain-lain. Dan ada satu rencana besar yang kita siapkan. Ya aku belum bisa kasih bocoran dulu karena takutnya nanti nggak jadi. Udah diomongin nggak jadi. Ya ini sebuah ya merelaunching lagi lah, relaunching sesuatu gitu. Tapi tetap secara online Om? Atau enggak lah, nah, ya offline tapi kecil masih kecil ya. Ya kita lihat situasinya, gitu. Om sama 15 sampai udah 15-16 tahun inilah Back to Work kan ada gitu. Harapannya apa Om untuk mungkin dari Back to Work sendiri sama sepeda-sepeda yang sekarang lagi on fire ini? Harapannya ada 2 ya. Satu untuk pemerintah. Untuk pemerintah begini, jadi
kita tadi saya bahas tentang 3 persoalan besar. Betul. Ya. Ditambah 1 sebenarnya persoalan kita nih. Tadi polusi udara, kemacetan, tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Itu penyebab dominan adalah kendaraan bermotor. Ya, kita sepakat itu. Sekarang ada COVID-19. Nah, sesungguhnya 4 persoalan besar ini tadi adalah sepeda adalah salah satu solusinya. Nah, yang menjadi persoalan adalah keempat persoalan tadi tidak dianggap persoalan oleh pemerintah. Nah, sehingga pemerintah tidak pernah melihat sepeda itu sebagai solusi. Ini persoalan besarnya sebenarnya. Jadi persoalan besarnya, bingung kan? Ya. Aku juga bingung ngomong ini. Jadi persoalan besarnya adalah pemerintah tidak melihat 3 persoalan ini adalah sebuah persoalan. Itu persoalannya. Persoalan di dalam persoalan ya Om ya. Ini kalau teman-teman pemerintah melihat ini, mohon deh, ini 3 persoalan ini persoalan besar, tolong dijadikan persoalan supaya menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah itu tidak berani mengurus sepeda, takut. Aku nggak tahu apa penyebabnya. Oh, nggak takut kok, lah faktanya nggak pernah diurus. Faktanya hanya ada di atas kertas, tidak ada implementasi. Maka ya mohon maaf kalau boleh saya menantang, pemerintah berani nggak mengurus 3 moda transportasi ini? Mengurus ya, mengurus dengan benar. Mengurus dengan benar. Yang diurus itu cuma kendaraan bermotor pribadi. Coba terjadi macet, yang dipikirkan apa? Bikin jalan. Bangun jalan baru, mau sampai kapan? Mana ada sejarahnya sebuah kota didesain dengan mengedepankan kendaraan bermotor pribadi? Ayo, Dewi, mana sebutkan? Saya pengen tahu. Nggak ada. Nggak ada yang berhasil mengelola perpindahan warga atau mobilitas warga dari satu titik ke titik yang lain dengan mobil pribadi. Nggak ada. Nah, seharusnya tiga moda transportasi ini yang dikembangkan oleh pemerintah. Saya belum melihat itu. Nah, jadi pesannya itu. Yang kedua adalah untuk kawan-kawan masyarakat semua, warga, teman-temanku tercinta, sepeda adalah sebuah solusi untuk mengatasi 3 persoalan tadi plus 1 COVID-19 untuk pencegahan kita. Nah, jadikan sepeda sebagai alat mobilitas. Mari sama-sama kita kurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Kita ini sudah sangat tergantung. Karena sudah tergantung, maka 3 persoalan tadi ini sudah dianggap layaknya secangkir kopi yang sangat nikmat. Karena begitu nikmatnya, maka dinikmati terus setiap hari. Coba kalau itu tidak nikmat, pasti kan nggak mau. Nah, saya tidak mau itu menjadi sebuah kenikmatan, maka saya pilih naik sepeda. Jadi buat saya kalau naik kendaraan bermotor pribadi itu kalau tidak sangat terpaksa saya nggak mau, karena itu menyiksa banget. Nah, persoalannya masyarakat kita sungguh merasa itu sebuah kenikmatan, sehingga beli nasi uduk yang 100 meter aja naik motor, naik mobil, ke minimarket naik motor, gitu kan? Ya ke tempat-tempat yang seharusnya bisa jalan kaki atau naik sepeda, dia pilih naik motor kok. Lebih banyak jumlah motor ketimbang sepeda di rumah, betul kan? Betul. Hampir semua rumah punya motor barangkali, tetapi coba sepeda berapa banyak? Nggak ada. Nah, artinya apa? Mereka sudah nikmat dengan polusi, nikmat dengan macet, nikmat dengan kecelakaan. Kan aneh ya, sesuatu yang sangat tidak enak kok dinikmati ya? Gitu. Jadi ini yang bodoh siapa ya? Yang bodoh siapa? Mungkin teman-teman bisa komen di bawah ya, itu yang bodoh siapa nih, coba nanti kita. Sesuatu yang nggak enak tapi dinikmati setiap hari dan mau. Dan mau, itu yang lucu gitu. Mau gitu. Itu yang saya bingung. Polusi udara, iya, polusi yang sangat tinggi ya. Aduh gila nih pemerintah gimana nih? Tapi dia naik motor sampai mall gitu sehari-hari. Macet. Wah gila nih macetnya gini. Tapi dia juga bilang macet itu di dalam mobil sendiri. Dia tidak sadar bahwa dia menjadi bagian dari penyebab. Nah, maka ayo kawan-kawanku kita menjadi bagian dari solusi. Tapi solusi tadi ya tetap ya, solusi bersepedanya tapi tetap didukung oleh fasilitas yang baik dari pemerintah. Ya, fasilitas tidak hanya jalur. Jadi contohnya begini tadi, itu tadi. Jalurnya ada. Begitu sampai titik nggak ada tempat parkir. Ya kan setengah mati. Yang difasilitasi motor sama mobil. Itu kan nanti kan juga jadi penyebab kita jadi nggak mau pakai sepeda lagi gitu. Makanya perlu dukungan fasilitas dari pemerintah juga gitu ya. Ya, dan tidak hanya sepeda. Jadi ini harus sinergi dengan fasilitas angkutan massal dan jalan kaki. Sehingga ketiga fasilitas untuk 3 moda ini bagus, orang itu akan dengan mudah untuk beralih ke 3 moda ini, gitu kan. Itu sih intinya. Jadi sepeda tidak sendiri. Saya juga tidak egois harus sepeda, enggak. Angkutan massal justru nomor 1 menurut saya. Baru jalan kaki, baru sepeda ini terakhir. Gitu. Terakhir yang difasilitasi. Dan sekarang kalau orang bangun jalan itu hampir nggak ada trotoar. Coba aja.
di rutemu deh, di rumah deh, sekitar rumah itu lebih banyak jalan ya got sampingnya. Iya, betul, bener kan? betul. Ya. Iya. Iya. Artinya Betul. itu yang bangun jalan lupa kalau dia punya 2 kaki. Yang setiap saat dipakai untuk jalan, dia lupa. Yang bangun jalan, yang merancang itu lupa. Itu yang bikin juga lupa bahwa dia punya 2 kaki yang setiap saat akan lewat jalan itu. Dia lupa kalau dia manusia. Ya mohon maaf aku harus ngomong kasar begini ya. Jadi ketika membangun jalan, lupa kalau dia punya kaki yang setiap saat bisa pakai jalan kaki. Makanya kalau bicara trotoar, berapa persen dari keseluruhan panjang jalan? Ya ruteku aja 25 kilo, trotoar nggak nyampe 1 kilo kok. Jangankan ngomong jalur sepeda, trotoar nggak sampai 1 kilo, jalur sepeda kagak ada. Saya tetap bersepeda, tapi ya ada atau tidak ada fasilitas, saya tetap bersepeda. Dan Itu insya Allah akan bersepeda. Pilihan pribadi ya Om ya? Iya, Tetap ya. maka saya ngajak kawan-kawan, jangan sampai terlalu tergantung dengan kendaraan bermotor pribadi. Mari kita kurangi ketergantungan itu. Oke. Gitu. Mungkin last question Om, Boleh. buat tips pemula nih, Ya, buat bersepeda, apa saja Om Ya. tipsnya Om? kalau ke kantor lah misalnya ya, paling sederhana, hafalkan rute. Rute itu dihafalkan dalam arti bukan di sini kesananya lewat mana, bukan itu. Kualitas jalan kita ini kan tidak semuanya bagus. Ya alhamdulillah kalau rutenya teman-teman ini dari rumah sampai kantor bagus semua gitu. Tapi kalau rute saya 25 kilo itu yang bagus ya mungkin nggak sampai 5 kilo. Jadi kita harus hafal di mana ada lubang jalan, di mana ada titik-titik lalu lintas sangat padat, pertigaan, perempatan, pasar, di mana teman-teman pengguna motor itu keren banget di dalam melawan arus. Itu kita harus hafal. Oh, di sini biasanya ada pemotor lawan arus, itu harus hafal. Kemudian hafalin juga misalnya bengkel sepeda kalau ada, bengkel sepeda motor. Loh, apa urusannya kalau sepeda motor? Ya kalau ban pecah kita nggak bisa ganti, kita bawa ban cadangan, minta tolong teman-teman di bengkel motor untuk ganti. Mereka bisa. Nah, gitu ya. Kemudian pos polisi, klinik, siapa tahu kita membutuhkan mereka. Kita nggak mau celaka, tetapi potensi sana kan ada. Siapa tahu tiba-tiba kita terjatuh, butuh klinik terdekat, atau kita melihat kecelakaan, ada klinik terdekat di mana kita bisa bantu mereka yang celaka. Polisi, pos polisi terdekat. Nah, tempat-tempat itu harus kita hafalkan. Kemudian jam rawan juga kita harus tahu. Lalu untuk pemula ya tadi pastikan sepedanya, rem, ban, rantai itu berfungsi dengan baik. Kemudian kelengkapan tadi, atribut kita, syukur kita punya APD yang lengkap ya, helm, glove, dan lain sebagainya ya. Pakaian senyaman mungkin, tapi semuanya ini jangan dibikin ribet gitu. Sepedahan itu tidak ribet, yang ribet itu kita gitu. Jadi ya biasa aja gitu ya. Kakek nenek kita dulu sepedanya biasa aja kok, dengan pakaian yang dipakai, dengan sepeda apa adanya yang dipakai. Semua jenis sepeda kalau untuk mobilitas saya kira bisa dipakai itu. Kemudian yang kedua adalah semua itu butuh proses. Kemampuan bersepeda itu secara fisik butuh proses. Jadi jangan baru bersepeda sekali, 2 kali terus hajar 100 kilo ya lewat. Kemampuan fisik setiap orang berbeda. Semua butuh proses. Kayak saya misalnya, saya dulu ingat betul di 2006 itu saya bersepeda ke kantor seminggu sekali. Sekali lagi, baru seminggu 2 kali. Kuat, baru seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, terus baru setiap hari. Jadi bertahap gitu Bertahap. ya. Lalu kenali diri dengan baik. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman pengguna awal ini. Pastikan ketika bersepeda itu niatkan dalam diri kita, jangan sampai kita celaka, jangan sampai kita mencelakai orang lain karena ulah kita bersepeda. Caranya bagaimana? Kenali diri dengan baik tadi. Jangan sampai kelelahan, overtrain sehingga kolaps. Yang rugi kita dan keluarga kita toh. Kemudian supaya kita tidak mencelakakan orang lain, maka taati aturan lalu lintas. Bisa saja kita terhindar dari laka lantas, tapi orang lain gara-gara menghindari dari kita dia tabrakan. Itu kan membuat orang lain celaka. Nah, caranya patuhi aturan lalu lintas. Ketika kita belok kanan, belok kiri, kasih hand sinyal dengan baik. Sehingga orang lain tahu kita mau kemana, intinya gitu. Kalau malam ya pakai lampu depan belakang dan lain sebagainya. Itu artinya kita sudah membantu orang lain untuk tidak celaka. Atau tidak menubruk kita gitu. Kemudian yang kedua, hormati dan hargai orang lain, pengguna jalan yang lain. Karena siapapun orangnya pasti ingin dihargai dan dihormati. Maka sama, kita juga demikian. Mau pejalan kaki, sepeda, pengguna motor, mobil, ya harus kita hargai. Yang terakhir, sekarang masa pandemi. Nah, jangan sampai kita menularkan COVID dan jangan sampai kita ketularan COVID. Betul. Caranya bersepedalah dengan mengikuti protokol kesehatan. Bawa hand sanitizer, pakai masker.
Gitu caranya. Om, tapi kadang kalau pakai masker suka ngap-ngapan gitu Om, itu gimana tuh Om? Semua kan ada caranya. Aku sebelum ada pandemi sering pakai masker. Caranya adalah dengan intensitas kayuhan yang rendah. Pilih masker yang baik, kain, tuple, atau masker-masker untuk polusi udara bisa, masker spot juga bisa. Plus, jangan sampai ngap, jangan sampai ngos-ngosan. Maka kayuhannya harus ringan, santai saja gitu. Kan untuk mobilitas. Kalau kondisinya sepi, ya masker lepas saja, karena masker ini kan menghindari droplet saja. Kita keluarkan droplet atau kita kena droplet kan, hidung mulut kita jangan sampai kena kan. Maka kalau sepi ya kita lepas. Per 15 menit berhenti, istirahat, atur napas, baru pakai masker lagi. Kalau tanjakan ramai sekali, ya sudah tuntun saja. Kalau nggak kuat bersepeda pelan gitu kan. Nggak apa-apa ya Om. Nggak apa-apa. Ya siapa yang larang dorong? Daripada kita didorong. Bisa gengsi Om ya, masa gue diiniin gitu. Bersepeda buat cari sehat. Buat cari bahagia, bukan cari penyakit. Nah, jadi penggunaan masker ini on off ya. Jadi dipakai enggak, dipakai enggak. Nah, kapan dipakai, kapan tidak. Kalau dipakai ketika lalu lintas ramai. Kalau bersepedanya kita di pinggir sawah yang hanya ada kebo, sapi, yang ngapain pakai masker? Kan nggak ada manusia. Kalau kondisi sepi kira-kira ya nggak usah pakai masker. Kalau lagi ngebut misalnya kondisi langsung ya maskernya diturunkan kalau nggak kuat. Ngebut nggak kuat nih Pak, pakai masker. Ya sudah jangan ngebut, pelan saja, santai. Contohnya saya begini. Saya kalau tanpa masker dulu sebelum pandemi, kalau nggak pakai masker itu 1 jam 15 menit udah sampai kantor, 1 jam 10 menit, 15 menit. Sekarang saya 1 jam setengah, kadang 2 jam baru sampai. Maka saya berangkat lebih awal. Karena saya pakai masker, jadi pelan kayuhannya. Ya. Jadi itu tidak mengganggu selama kita bersepedanya benar. Dikondisikan, tetap pakai masker. Ya, dikondisikan dengan kemampuan diri kita sendiri lah. Betul. Jadi mungkin saya kecepatan 17 km per jam kuat. Dewi mungkin hanya 10. Ya 10 aja, jangan ikutin saya 17. Ya, nanti ngap. Yang disalahin maskernya. Padahal mah nggak salah. Mungkin buat penutup nih, mungkin ada yang disampaikan gitu, closing statement. Iya, sekali lagi tadi saya sudah sampaikan. Intinya gini kawan-kawan, bahwa kita menghadapi 4 persoalan besar tadi di negara ini, khususnya di jalan raya. Maka ayo sama-sama kita kurangi ketergantungan kita terhadap penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Itu mengandung nilai-nilai kebaikan, mengandung nilai-nilai ibadah di semua agama apapun. Saya kira ada ya. Jadi dengan kita menggunakan sepeda sebagai alat transportasi sehari-hari, ini penuh kebaikan dan membawa nilai ibadah. Maka ayo kita lakukan. Jangan membuat kerusakan bumi. Betul, jangan membuat kerusakan bumi, guys. Nah, seperti tagline-nya Greeners kan. Iya, ayo Love jaga bumi. Siap. Terima kasih Om Putut. Menarik sekali apa yang kita diskusikan dan kita bicarakan hari ini. Semoga nanti kita masih bisa ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi. Gitu ya. Mungkin di acara ulang tahunnya Back to Work Indonesia maybe. Boleh. Jadi mungkin aku bisa merangkum sedikit ya apa yang dibicarakan sama Om Putut, bahwa sebenarnya sepeda ini menjadi solusi moda transportasi di kita gitu, terutama di Jakarta yang sudah polusinya tinggi gitu ya. Tapi memang untuk mempertahankan si sepeda ini, pengguna sepeda juga harus ada fasilitas yang didukung gitu dari pemerintah untuk teman-teman pesepeda ini gitu ya. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dan mengunjungi program obrolan taman belakang kita hari ini. Dan sampai jumpa di obrolan taman belakang selanjutnya. Saya Dewi pamit undur diri. Terima kasih, dan jangan lupa untuk subscribe greeners.co YouTube-nya dan follow Instagram-nya, like fanpage-nya, dan semuanya. Karena kita banyak program baru yang akan kita lakukan gitu Om, ceritanya keren, gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan dengan berita-berita dan isu hangat soal lingkungan. Nice. Sampai jumpa. Bye.